Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'al muslimin. Wad-dhamma atau fad-dhamma, ada dua nuskhah memang. Wad-dhamma min fa'ulal zam fil mudari'i waftah mawdi'al kasri fil mabniyi min fa'ila. Seperti yang kita ketahui, Al-Imam Ibn Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala ketika memulai daripada nazam beliau ini, beliau ngasih unwan babu abniyati fi'lil mujarrad wa tasari fihi. Ini adalah bab tentang fi'il mujarrad, abniyahnya, timbangan dan bunyah daripada fi'il mujarrad, dan tasrifnya. Jelas itu ya? Dengan ungkapan beliau bifa'lal fi'lu dzut tajridi au fa'ula ya'ti wa maksura ainin au fa'ula ya'ti wa maksura ainin au ala fa'ala, dengan ungkapan itu beliau telah menyebutkan daripada abniyatul mujarrad. Jelas itu ya? Abniyatul mujarrad ada 4. Bifa'lal fi'lu dzut tajrid au fa'ula ya'ti wa maksura ainin fa'ila au ala fa'ala, ya telah bil fathah. 4 ini ya. Dan beliau karena bilang wa tasarifih, sekarang beliau mau menerangkan daripada tasrifnya. Dimulai dengan fi'il mudhari'. Jelas itu ya? Makanya kata beliau fad-dhamma min fa'ulal zam. Kalau fa'ula maka bagaimana mudhari'nya? Kalau fa'ila bagaimana mudhari'nya? Ila akhirih. Ziyadahnya beliau ada tasarruf di dalam ziyadah. Syekh Hasan Walad Zain Asy-Shinqiti beliau bilang abniyatul mujarradi wa ma'ani wa tasarifuhu. Ya telah beliau menyebutkan daripada maknanya juga, tambahan daripada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Malik. Jelas itu ya? Maka akhirnya beliau pun menyebutkan daripada ma'aninya, tad'ifu sanin aw annal ya akhiru aw ainuhu kal wuqu'i kallama nubila wa huwa li ma'na alaihi man yagumu bihi majmulun aw kalladhi qad jubila wa jaa salisuha ila akhirih. Mafhum? Ayo sekarang kita kembali ke nazam Ibn Malik yang menerangkan tentang tasrif daripada fi'il mujarrad tersebut. Jelas ini ya? Dan beliau mulai dengan wazan fa'ula. Kemudian wazan fa'ila, baru beliau nanti menerangkan wazan fa'ala. Kenapa? Karena kalau wazan fa'ula itu fi'il mudhari'nya cuma ada satu kemungkinan, dan ini pun qiyasi muttarid, tidak ada syadznya. Cuma satu pilihan. Fad-dhamma min fa'ulal zam fil mudhari'i. Jelas itu ya? Ai ilzamid dhamma min fa'ula. Ai minal mabniyi min fa'ula, daripada fi'il madhi yang dibina daripada fa'ula fil mudhari'i, di dalam mudhari'nya. Enggak ada pilihan lain. Fa'ula maka fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Ada yang lain? Enggak ada. Jelas itu ya? Bila syudzuz. Ini qiyas muttarid, la syudzuz fih, enggak ada syudzuznya. Setiap daripada yang wazan fa'ula pasti sudah mudhari'nya ala yaf'ulu. Makanya fad-dhamma min fa'ula ilzamid dhamma min fa'ula fil mudhari'. Lazimi daripada dhammah fil mudhari' daripada wazan fa'ula. Mafhum? Jelas? Fad-dhamma min fa'ula ilzam fil mudhari'i. Sudah? Ai ilzami ad-dhamma fil mudhari'i min waznin mabniyin min fa'ula. Maka apapun kita temukan daripada fi'il yang wazan fa'ula, karuma, yakrumu, dharufa, yadrufu, dakhuma, yadkhumu,
syarufa, yashrufu, dan lain sebagainya. Itu semua kita katakan bahwasanya fi'il mudhari'nya bid-dhamm. Hamuqa, yahmuqu. Hakadha. Jelas ini? Terus, adapun kalau seandainya mabni min fa'ila, maka kata beliau apa? Waftah mawdi'al kasri fil mabniyi min fa'ila. Ay waftah mawdi'al kasri. Fathahkan daripada mawdi'al kasar fil mabniyi min fa'ila, daripada fi'il mudhari' yang mana dia binanya daripada wazan fa'ila. Dalam artian, apabila fi'il madhi'nya mabni daripada wazan fa'ila, maka kita kan apa? Waftah mawdi'al kasri. Maka fathahkan. Kan seharusnya fa'ila cocoknya yaf'ilu ya. Fa'ila harusnya dibilang yaf'ilu, sebagaimana fa'ula yaf'ulu, harusnya seperti itu, tapi enggak. Di sini giasinya, apabila wazan fa'ila jangan dibilang yaf'ilu. Waftah mawdi'al kasri, yang harusnya kasrah itu biar sesuai dengan fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Nah, mawdi'al kasri yaf'ilu ini iftah, fatahkan, maka kita bilang fa'ila yaf'alu. Mafhum itu ya? Waftah mawdi'al kasri fil mabniyi min fa'ila. Jelas itu ya? Di sini naw' minal ihtibak ya, musannif di sini. Apa ihtibak? Yaitu telah menyebutkan di satu sudut dan menghapus di satu sudut yang lain, dan yang disebutkan menunjukkan atas yang dibuang. Gimana? Pembicaraan kita yaitu adalah al-mabni min fa'ula atau fa'ila, tentang fi'il mudhari'nya daripada fa'ila dan fa'ula tersebut. Di awal beliau bilang fadhamma min fa'ula lazam fil mudhari', disebutkan kata-kata mudhari'nya. Jelas itu ya? Waftah mawdi'al kasri fil mabniyi. Yang kedua disebutkan mabniyi min fa'ila. Ini naw'un minal badi' ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama di dalam ilmul balaghah. Jadi apa? Maksudnya waftah mawdi'al kasri fil mabniyi min fa'ula fil mudhari'i. Waftah mawdi'al kasri fil mudhari'i minal mabniyi min fa'ila. Mafhum itu ya? Hakata. Jadi di sini mudhari', di sini mabninya enggak ada, di sini ada. Di sini ada mudhari'nya, di sini enggak ada. Maka kata-kata mabni diletakkan di sini yang menunjukkan atas dibuangnya, dan kata-kata mudhari' di sini ditunjukkan oleh mudhari' pertama. Ihtibak namanya itu. Mafhum ya? Jelas? Hah? Mana apa tulis ini? Tapi bisa tergambar enggak? Hah? Nah. Wazannya bi fa'lala. Fa'lala, fa'ula, fa'ila, fa'ala. Jelas itu ya? Ini apa namanya? Binanya fa'ala. Ini binanya fa'ula. Ini binanya fa'ila. Ini binanya fa'ala. Jelas ini ya? Mudhari'nya apa? Fa'lala yufa'lilu, nanti akan datang. Fa'ula mudhari'nya yaf'ulu. Seperti yang kita tahu, fadhamma min fa'ula lazam fil mudhari'i. Kalau ini mudhari'nya apa? Ini mudhari'nya yaf'alu. Nanti akan datang syudud. Terus ini mudhari'nya nanti ada 3. Akan datang nanti semua pembicaraan ini. Ayo. Berarti apa? Mabni fa'lala mudhari'nya yufa'lilu. Bina fa'lula mabni daripada fa'ula, mudhari'nya yaf'ulu. Bina daripada fa'ila, mudhari'nya yaf'alu. Fa'ala nanti akan datang juga. Ayo. Di sini apa kata beliau? Fadhamma min fa'ula. Ilzam fil mudhari'.
Ada kata-kata mudhari'nya di sini. Waftah maudhi'al kasri fil mabniyyi. Nah, ini enggak ada di pertama. Min fa'ila. Berarti apa harusnya? Fadhamma fil mabniyyi min fa'ula ilzam fil mudhari'. Waftah maudhi'al kasri fil mudhari'i atau waftah fil mudhari'i maudhi'al kasri fil mabniyyi min fa'ila. Di pertama disebutkan daripada mudhari', di kedua disebutkan daripada mabni. Tidak disebutkan mabni di pertama karena ditunjukkan oleh mabni yang kedua, tidak disebutkan mudhari' di kedua karena ada mudhari' di pertama. Ini namanya ihtibak. Apa ihtibak? Huwa an tahdhifa min jumlati ma ataita bihi fi ukhra. An tahdhifa min jumlati ma ataita bihi fi ukhra. Bahwasanya engkau hapus daripada suatu jumlah yang engkau datangkan di tempat lain. Gala ba'dhum menyebutkan tentang ihtibak. Qultu wa minhul ihtibaku yakhtasir min shiggail jumlati dhidda ma dzukir. Apa makna ihtibak? Saya ungkapkan dan saya katakan di antara daripada nau'ul badi' yaitu adalah ihtibak. Apa ihtibak? Yakhtasir min shiggai jumlatin. Meringkas daripada satu sudut daripada jumlah didda ma dzakar untuk sebagai perbandingan daripada sisi lain. Seperti ini. Ini menjadi perbandingan dari sisi ini dan ini menjadi perbandingan dari sisi yang lain, sisi dan sudut yang lain. Mafhum? Aiyah. Wa huwa latifun ragalil muktabisi bayyanahu Ibnu Yunusul Andulusi. Terus, maka beliau mulai dengan fa'ula, kemudian beliau menjelaskan daripada fa'ila. Fa'ula, kenapa beliau terangkan pertama? Karena udah nggak ada lagi sudah pilihan lain. Kalau fa'ula yaf'ulu, tidak ada pilihan lain, selesai urusan. Tapi kalau fa'ila, nanti akan datang wajhani fihi min ihsib ma' wa ghirta wa hirtan amba ista ila akhir abyat. Wa mislu yahsibu dzil wajhaini min fa'ila yalighi biqtahimul hubla ishtahat ukula. Nanti bakalan ada lagi syududnya. Tapi ini tanpa syudud. Udah. Akhirnya di sini timbul pertanyaan, bagaimana dengan labba? Labba harusnya mudhari'nya dibilang yalubbu. Tapi kita dengar daripada kalamil Arab, mereka bilang yalabbu. Jelas itu ya? Maka ini sebenarnya sudah kita terangkan di awal kemarin. Ini min babi tadakhulil lughatain. Karena labba ada daripada labuba, ada dari labiba. Maka kalau labiba bil kasar, labba labibtu, maka labiba memang waftah maudhi'al kasri. Mudhari'nya dengan fathah. Maka kita bilang labibtu ya labbu. Mafhum itu ya? Tapi kalau kita bilang labba dari labuba, labubutu, maka kita harusnya ya lubbu. Fahuwa min babi tadakhulil lughatain. Apa tadakhulil lughatain? Yaitu adalah kita. Karena di sini ada dua lughah, labiba dan labuba. Paham itu ya? Kita ambil mudhari' daripada labiba, labibtu, untuk menjadi mudhari' daripada labuba, labubtu. Mafhum itu? Aiyah. Sofiyah bintu Abdul Muttalib ketika beliau memukul anaknya Zubair, nah ini mimman yuhtajju bihim ya, daripada kalamnya. Kenapa engkau memukul anakmu? Maka dia menjawab, wa innama adribuhu likay yalab wa yahzimal jaysha wa ya'ti bisalab. Hanya saja saya memukul Zubair anak saya itu likay yalab. Dengan apa? Bi fathil lam. Supaya dia lab. Apa? Ya lab. Supaya pinter, supaya cerdas. Hah? Anak itu kalau nggak pernah dipukul manja dia. Harus dipukul macam-macam. Likay ya lab supaya pinter. Naam. La tahzananna 'ala as-sibyani in duribu. Janganlah kalian sedih ketika memukul daripada anak. Fad-darbu yabra.
Karena rasa pukulan sakitnya itu, iya bro, bakalan sembuh. Wa yabgal adabu, yang tersisa, yang menempel dan meresap kepada anak tersebut, yaitu adalah apa? Adab yang kita tanamkan kepada mereka. Makanya Sofiyah ketika memukul anaknya Zubair, wa innama adribuhu likayyalab, saya pukul dia supaya dia cerdas. Wa yahzimal jaisha wa ya'ti bisalab, supaya nanti kalau besar dia bisa mengalahkan daripada pasukan-pasukan yang lain. Wa ya'ti bisalab, dan dia membawa daripada as-salab, yaitu adalah sesuatu yang diberikan kepada para pejuang yang merampas daripada harta ketika berperang. Salab namanya itu ya. Hakata. Misalnya musuhnya membawa kuda, diambil daripada kudanya dan lain sebagainya. Salab. Nah, kalau yang tidak ikut berperang atau tidak tidak bisa membunuh ketika peperangan, nunggu ghanimah doang. Tapi kalau orang yang bisa berperang, pejuang itu, mereka sudah dapat ghanimah, dapat salab lagi. Wa ya'ti bis-salab. Hakata. Nah. Man khalani abkhatuhu faqad kadzab, siapa yang menyangka bahwasanya saya menyakiti karena saya marah dengan anak saya tanpa alasan, faqad kadzab, bohong itu semua. Wa innama adribuhu likayyalab, saya memukul cuma untuk supaya dia pintar. Orang bilang, jangan dipukul anak. Nggak paham dia. Oh, ente kejam sama anak. Bukan kejam. Ini adalah pendidikan buat mereka. Jelas itu ya. Nah, lihat aja orang-orang yang nggak pernah dipukul waktu kecil manja rata-rata. Aku yang pernah bang sama orang tuanya. Cerdas anaknya itu. Nah, ayo biar jalan. Apa namanya itu? Aliran darahnya. biar paham perlawanan juga dia. Kalau enggak tahu mudah lain jadi anak-anak manja jadi. Nah, hakada. Mahallu syahid di sini apa? Yalab, dipakai oleh orang. Maka kita mimba bitadakhul lughatain. Memang ada labba daripada labi betu dengan labba daripada labu betu. Mafhum itu ya? Hakada. Aiyah. Waftah mawdi'al kasri fil mabni min fa'ila. Adapun mabni daripada wazan fa'ila, maka kita katakan bahwasanya mudhari'nya difathahkan, maka kita bilang alima ya'lamu. Jelas itu ya? Fa'ila yaf'alu. Kata beliau mudha'afan mudghaman amla. Dia boleh mudha'af dibaca, boleh mudha'af. Kalau yang nuskhah Syinqitiyah itu yang makhtut, mereka memakai ain yang mudghamah, mudha'af. Mudha'afan mudghaman amla, kahassa bihi wa massa 'adda wa hamma mallahu malala. Kalau yang nuskhah kita ini mudha'afan, boleh dua-duanya. Memang bisa dibaca mudha'af, bisa dibaca mudha'af. Mafhum itu? Jelas. Nah, kita katakan di dalam wazan fa'ila itu fi'il mudhari'nya yaf'alu maupun mudha'afan amla atau bukan mudha'af, mudghaman amla maupun mudgham ataupun tidak. Jadi apa? Gauluhu amla, kembali ke dua masalah. Mudha'afan amla, mudghaman amla. Maafum ya? Mudha'afan mudghaman amla, maupun mudha'af ataupun tidak. Mau mudgham ataupun tidak. Yang namanya mudha'af yaitu adalah apabila datang di sana dua huruf yang bergandengan yang sama. Itu namanya mudha'af. Kalau mudgham, dua huruf yang sama tersebut yang bergandengan kita idghamkan, kita satukan antara satu dengan yang lain. Mafhum itu ya? Jadi beda antara mudha'af sama mudgham. Mafhum itu ya? Sebagai contoh, alima ya'lamu. Alima ya'lamu itu bukan mudha'af karena dua huruf tidak ada yang bergandengan yang sama. Terus enggak mudgham lagi. Jelas itu ya? Aiyah. Hassa yahassu. Ini asalnya hasisa. Hassa asalnya hasisa.
Ini mudgham dan ditad'if. Jelas ya. Kalau tadi apa? Ghaira mudgham wa ghaira mudha'af. Kalau ini apa? Hassa, hasisa. Mudha'af karena ada dua huruf yang sama dan mudgham lagi. Ada juga yang mana dia mudha'af tapi tidak diidghamkan. Seperti hayya. Jelas itu ya? Hayya itu mudha'af tapi ghair mudgham. Mafhum itu? Hassa dari hasisa itu mudha'af mudgham. Alima ya'lamu, alima itu ghaira mudha'af wa ghaira mudgham. Mafhum? Jelas itu ya? Hakada. Ayo, ini maksud ibarah musannif. Mudha'afan mudghaman amla. Ay mudha'afan amla. Mau dia mudha'af atau tidak? Gimana tidak mudha'af? Alima contohnya, fariha yafrahu. Ini ghaira mudha'af sahih lagi. Terus apa lagi? Radiya. Ghaira mudha'af dan dia mu'tal lagi. Ada harf illahnya. Radiya asluhu radiwa. Jelas itu ya? Tatarrafatil waw wa kasru ma qablaha. Fagulibatil wawu ya'an fasara radiya. Ganiya. Nagisul ya'i. Kalau tadi apa? Nagisul wawi. Ayo. Khafa, yakhafu. Asalnya khawifa. Ajwaf wawi. Haba asalnya hayiba. Ajwaf ya'i. Naam, jelas itu ya. Intinya ini ghair mudha'af namanya ya. Terus mudghaman amla, mau ada idghamnya ataupun tidak? Gimana contoh dia ghaira mudgham? Contohnya seperti yang kita terangkan, hayya. Mudha'af dia, tapi ghaira mudgham. Terus apa? Ayya. Hayya dan ayya ini boleh dua wajah. Mau kita bilang hayya ataupun hayya. Di dalam ayya juga seperti itu. Boleh kita bilang ayya, boleh kita bilang ayya. Intinya mudha'af ya'i, mudha'af dan harafnya ya itu boleh ditafkik, boleh diidghamkan. Tapi kalau mudha'af selain daripada ya, al-asal dia dikumpulkan. Jelas itu ya? Diidghamkan seperti hassa nanti, ghassa, malla, hamma dan lain sebagainya. Sudah jelas itu? Aiyah. Tetapi ada juga yang mana dia mudha'af ghair ya'i tapi mafkukul idgham. Itu cuma sama'i. Dan itu ada beberapa kalimat doang. Yaitu adalah lahiha, gotito dan alila. Ada 3 daripada kalimat. Mudha'afan mudghaman amla. Kahassabihi wa massa 'adda wa hamma mallahu malala. Seperti yang kita terangkan. Bina mudha'af itu al-asal ya'ti ala wazan fa'ala. Mudha'af itu biasanya itu wazan fa'ala. Radda, farra, itu semua apa? Wazannya fa'ala. Dalam artian mudha'af dengan wazan fa'ala banyak, tidak terhitung dan terhingga. Adapun wazan fa'ula paling sedikit, cuma ada 6 fi'il. Jelas itu? Dan ini kemarin kita terangkan sudah. Ketika menyebutkan tad'ifu sanin gallama nugila. Tad'ifu sanin maksudnya apa? Tad'if daripada wazan fa'ula aw anna li akhirah aw ainahu kal wugu' gallama nugila. Sangat sedikit dinugil daripada kalam Arab. Berapa kemarin kita terangkan? Ada 6 ya. Ada 6. Yang disebutkan di Turrah itu ada 5 dan ada yang menambahkan yang ke-6 yaitu adalah syarra. Jelas itu ya. Maka menjadi 6. Ayo kemarin kita yang barusan labba ya. Labba yalubbu.
Ada didengar yalabbu tadi. Apa mimbabi tadakhulil lughatain? Itu satu. Damma yadummu. Dua. Syarra yashurru. Keempat, fakka yafukku. Yang kelima, dhabba yadubbu. Yang keenam, azza ya'uzzu. 6 ini doang. Dan itu semua disebutkan oleh Syekh Hasan di dalam turrah beliau. Dan beliau isyarahkan dengan ungkapan beliau tad'ifu sanin gallama nugila, sedikit banget. Bahkan sebahagian daripada wazan itu diingkari. Sebahagian wazan itu diingkari oleh mereka. Katanya cuma ada 3. Labba, damma, sama fakka. Selainnya nggak ada. Tapi ada isbat yang lain seperti syarra tadi. Mafhum? Maknanya gimana? Kemarin kita terangkan sudah. Jelas itu ya? Sudah jelas ini? Mafhum? Apa kemarin maknanya? Biar kita terangkan sekali. Labba bermakna labib, cerdas. Damma bermakna hagir, orang rendahan. Syarra idza fa'ala af'ala syarr, apabila seorang memperbuat daripada perbuatan yang buruk. Fakka bermakna hamuqa, apa? Bodoh. Dabba dabubatil ard idza kasura dibabuha. Suatu bumi, suatu daerah, suatu tanah itu kita bilang dabubatil ardu idza kasurat dibabuha, apabila banyak di sana daripada biawak padang pasirnya. Terus azza azuzatin nagah idza daga ihliluha. Idza daga ihliluha daga majral laban. Aiyah. Ini doang, 6 fi'il doang. Di dalam wazan fa'ula. Adapun di dalam wazan fa'ila maka ada 31. Tapi ala kulli 31 masih bisa dihitung ya. Masih terbatas. Tapi kalau fa'ala enggak terbatas. Banyaknya minta ampun. Paham ya? Makanya oleh karena itulah beliau menyebutkan di dalam wazan-wazan yang mahsur. Mafhum itu? Jelas. Dan beliau juga di sini menyebutkan dulu secara global bahwasanya fa'ila mudhari'nya wazannya yaf'alu maupun mudha'af, mudgham ataupun tidak mudha'af ataupun tidak mudgham. Tetapi inti yang mau beliau bahas yaitu adalah wazannya fa'ila dan dia mudha'af mudgham lagi. Ini cuma ada 31 fi'il dan ini dinazamkan oleh beliau. Dinazamkan. Sebahagian beliau bikin satu kalimat mempunyai 2 kemungkinan, sebahagian satu kalimat mempunyai 1 kemungkinan doang. Ayo kita baca. Kata beliau contoh daripada mudha'af mudgham kahassa. Jadi ini contoh kahassa, ini contoh mudha'af mudgham ya. Amlanya nggak beliau sebutkan. Jelas itu ya. Kenapa kok nggak disebutkan yang amla? Yang tidak mudgham, tidak mudha'af? Karena kita bisa melihat secara langsung alima fa'ila ini. Ya fa'alu. Hayya ya hayyu. Gampang. Bisa kelihatan hayya fa'ila. Apa tadi namanya? Alima, fariha. Tapi kalau hassa, apa ini hassa? Fa'ala, fa'ila apa fa'ula? Hah? Ini yang samar. Ini yang bikin orang sulit ini. Maka beliau sebutkan. Syuf. Fi'il yang mudha'af dari wazan fa'ila cuma ini. Selain itu, kita lihat lagi. Apakah termasuk daripada 6 fi'il yang disebutkan di dalam fa'ula apakah tidak? Kalau enggak, berarti fa'ala. Wazannya sudah. Semua fa'ala sudah. Kalau yang saya sebutkan ini, kata beliau, ini 31, semuanya wazan fa'ila. Jelas itu ya. Jadi jangan bingung lagi sudah. Kalau ketemu hassa, apa ini wazan hassa? Oh, fa'ila. Hasisa, hasistu. Paham itu ya? Mafhum itu? Ayo. Massa. Masistu. Jelas itu ya. Kalau di dalam fa'ula, labba, udah ya lubbu. Fa'ula itu sudah. Syarra, syarura. Dobba, dobuba. Udah, gampang sudah ya. Kalau kita tahu itu. 6 itu pegang sudah. Itu fa'ula. Ini 31 fa'ila. Mafhum itu? Ayo.
Akhirnya beliau contohkan. Kata beliau kahassa bihi, seperti hassa bihi. Nah, di dalam hassa ini, hassa ini mempunyai dua kemungkinan. Bilha wa bilkha. Terserah kita mau baca kahassa bihi atau kakhassa bihi. Bisa bilha, bisa bilkha. Kalau khassa maknanya yaitu adalah khissah. Jelas itu ya? Apa? Orang-orang rendahan, orang-orang tercela. Khasis, fahuwa khasis. Orang tersebut orang rendahan, orang yang tercela. Maka khassa ya khassu ay khasistu. Khasista laim maknanya. Jelas itu ya? Naam. Orang-orang tercela. Mafhum itu? Dan bisa juga kita baca hassa seperti yang sering dibaca sama orang di natom ini, kahassa. Apa hassa? Ya hassu. Hasistu. Biasanya hasisa. Asal daripada hassa. Apa hassa? Ai alima bi tariqil hawas. Dia tahu dengan cara panca indera. Hassa namanya. Bi tariqil hawas alima huwa. Dia tahu jadinya. Mafhum itu ya? Makanya orang bilang hassa bimakna alima. Maksudnya apa? Ai bi tariqil hawas wa huwa ya'lam. Dia mengetahui. Aiyah. Naam. Hassa. Di antaranya qauluhu ta'ala, falamma ahassa Isa. Ini ahassa ya, dalam artian hassa ini bisa mujarrad, bisa mazid. Mazid ahassa. Bisa. Naam. Hakadha. Bahkan katanya apabila ittasala bi dhamir rafa' mutaharrik boleh ditakhfif. Apa ditakhfif? Dibuang salah satu sinnya. Dibuang daripada salah satu sinnya. Di antaranya qaulus syair. Siwa annal itaga minal mataya ahasna bihi fahunna ilaihi syusu. Apa ini? Mahallul syahid di sini yaitu adalah ahasna. Asalnya ahsasna. Jelas itu ya? Asalnya ahsasna, ditakhfif akhirnya, sinnya satu dibuang menjadi ahasna. Apa ini? Ini abiyat nazam diungkapkan bagi Abi Zaid At-Tai ketika dia lagi rehlah keluar daerah ke suatu ke suatu perkampungan, ke suatu hutan. Dia membawa onta-ontanya dan membawa daripada anak ontanya dan lain sebagainya. Ternyata di hutan itu ada singa dan dia nggak tahu kalau ternyata di sana ada singa. Sampai kapan dia tahu bahwasanya ada singa di sana? Sampai anak-anak onta mereka melihat dari kejauhan ada singa di sana dan mereka memberikan isyarah kepadanya. Ini maksud ibarat. Siwa annal inaqa minal mataya. In annal itaqa minal wataya. Siwa annal itaga minal mataya. Kecuali, maksudnya kami tidak merasa sama sekali bahwasanya di sana ada singa. Siwa, kecuali annal itaga minal mataya, bahwasanya al-itaq ay waladun nagah. Anak-anak unta kami minal mataya. Mataya ini kan rahilah, tunggangan kami. Kita punya tunggangan unta, mempunyai anak. Itu namanya apa? Itaq. Ahasna ay ahsasna. Anak-anak unta tersebut merasa bihi dengan adanya kehadiran daripada asad. Fahunna ilaihi syusu. Maka mereka ilaihi ilal asad syusu ay yanzuruna bi atrafi a'yunihim. Memandang dengan seretan ujung mata mereka. Nah gitu ya. Syus namanya itu.
Aywa. Nah. Jadi apa? Kahassabihi. Mafhum itu? Jelas ya? Jadi hassabihi bisa hassa atau khassa. Terus wa massa. Jelas itu ya? Dan massa. Ini asalnya kita katakan wazannya juga fa'ila. Masisa. Dan ini juga bisa dengan ihmal. Kita bilang massa. Bisa kita bilang bil i'jam, madda. Jelas ya? Bisa massa, bisa madda. Madda bil i'jam. Wa massa bil ihmal. Bisa dibaca dua ini. Jadi kalau seandainya orang membaca nazam ini ka khassa bihi wa madda 'adda wa hammaman lahu malala, enggak jadi masalah. Karena memang benar itu, madda. Apa madda? Ta'allam. Merasa sakit. Ta'allamat. Aywa. Madittu jadinya. Madda madittu. Ay ta'allamtu. Aywa. Bisa juga ini kan lazim ini ya. Bisa kita muta'addikan. Kita bilang bahwasanya apa? Kita bilang madattuhu ay alamtuhu, saya sakiti dia. Wa bil hamas amdattuhu, bisa juga. Nah. Aywa, kan secara asal dia lebih banyak apa namanya? Lebih banyak lazimnya daripada mutaaddinya. Makanya fattagsiru fihi ala ya. Fattagsiru fihi ala seperti yang kita terangkan. At-tagsir maksudnya apa? Lazim ala minal mutaaddi, minal wugu, seperti yang kita terangkan. Aywa, ala kulli hal. Massa madda. Aywa, massa, adapun massa itu maknanya meminum dengan cara lembut, massa. Syaribahu syurban rafigan, meminum dengan cara lembut. Ibnul Murahhil bilang di dalam nazamnya al-massu jadbus syafatainil ma'i'a wa rubbama kunta li sautin sami'a. Apa kata beliau? Al-massu jadbus syafatainil ma'i'a wa rubbama kunta li sautin sami'a. Al-mas yaitulah jadbus syafatainil ma'i'a. Dua bibir menghirup daripada cairan. Mas ya itu namanya. Wa rubbama kunta li sautin sami'a. Bahkan kadangkala kalian mendengar ada suara ketika orang menghirup tersebut. Terkadang terdengar suara daripada hirupan tersebut. Jelas ya? Nah, al-massu jazbus syafatainil ma'i'a wa rubbama kunta li sautin sami'a. Mafhum ini? Jelas? Nah, itu massa namanya. Aywa. Terus wa massa 'adda. Massa atau madda seperti yang kita terangkan tadi. Terus apa? 'Adda kata beliau. Yaitulah 'adda. 'Adda bisa dibaca dua juga. Bisa 'adda, bisa ghassa. Jadi apa? Titiknya itu bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh di belakang. 'Adda berarti titiknya di belakang kan? Kalau ghassa titiknya di depan. Boleh dua-duanya. Jadi 'adda atau ghassa. Ini dua-duanya wazan fa'ila. Naam. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi ya. Di antara daripada syahid daripada Al-Qur'an. Pada hari itu orang-orang zalim apa ya'ad? Dia menggigit daripada jari-jari tangan-tangan mereka. Nah, itu isyarah daripada kekesalan dan penyesalan mereka. Jadi orang itu kalau kesal kadang mereka menggigit jarinya atau apa? Ya'addu. Saking kesalnya dia. Kenapa nggak bisa? Kenapa menyesal, kesal dan lain sebagainya?
Kalau lihat tinju, itu biasanya kadang pemain tinju itu pas lagi sparring dipukul terus sama musuhnya, saking kesalnya dia tarik. Nah, memang kayak gitu. Secara tabiah daripada manusia mereka menggigit sesuatu. Dan kalau saking kesalnya sudah itu ya'addu ala yadayh. Menggigit daripada tangannya. Atau sarung tinjunya kalau yang pakai sarung tinju. Nah, kata. Ayo. Nah, ada yang nggak terkontrol sampai telinga musuhnya digigit sama dia. Nah, intinya mahallu syahid, orang menggigit daripada sesuatu. Naam. Aywa adda asyad bil asnan ala syai', menggigit atau mencengkram dengan giginya atas sesuatu. Makanya hayyah itu adda. Kalau hayyah bisa dikatakan adda, menggigit dengan gigi soalnya. Beda kalau kalau agrab kita bilang ladagha. Naam, karena dia tidak memakai giginya. Karena ungkapan adda itu dengan gigi. Terus adda bi ihmalil awwal wa i'jamis tsani. Pertama diihmalkan tanpa titik, yang kedua dititikkan, adda. Wabil akas atau kebalikannya. Berarti apa? Pertamanya dikasih titik, yang kedua tidak. Maka kita bilang ghassa. Apa makna daripada ghassa? Syariga. Apa? Yaitu adalah seseorang tersedak dengan kemasukan air ludahnya sendiri. Itu namanya ghassa. Kalau syariga itu sama aja maknanya, tapi syariga ini lebih umum. Dia tersedak dengan masuknya cairan, air, apapun itu. Cair, mau air liur, mau selainnya. Syariga. Mafhum itu ya? Naam, ghassa. Naam, itu bisa seperti itu kita maknakan, yaitu adalah tersedak dengan sebab air liurnya atau dengan air. Bisa juga ghassa ini maknanya bukan tersedak, tapi tenggorokannya kering banget. Jelas itu ya, kering banget. Sampai-sampai dia tidak bisa berbicara. Seperti orang yang tersedak gitu. Orang tersedak bisa bicara? Gak bisa ya? Nah ini orang yang kering tenggorokannya sampai-sampai tidak bisa bicara, kita katakan juga ghassa dan syariga. Nah, tapi yang yang lebih kuat maknanya yang pertama itu, yaitu adalah kan setiap manusia itu Anda mempunyai dua manusia atau lain daripada makhluk hidup. Dua majra, dua saluran makan atau minum dan saluran pernafasan. Jelas ya? Sedikit aja masuk makanan atau minuman ke saluran pernafasan, itu yang bikin orang tersedak. Ghassahul ma misalnya. Dia tersedak gara-gara air. Mau air liurnya sendiri itu. Bukan karena ada yang kangen atau lain sebagainya. Orang bilang, ada yang ingat, ada yang kangen. Lah. Terkadang memang salah makan aja. Nah, salah minum aja, akhirnya tersedak. Terus massa. Dia sebagian nuskah adda dulu baru massa, sebagian nuskah massa baru adda. Ya gitu ya. Ada dua nuskah. Ala kulli hal maknanya, wazannya tidak berubah. Sama aja, assa, massa, adda. Aywa. Wa hamma ya. Bisa bil ha, bisa bil jim. Hamma atau jamma. Kalau hammal ma'u idza sakhuna. Air dikatakan hamma apabila dia sudah panas. Jelas itu ya. Maka kita katakan hammal ma'u ay sakhunal ma'u. Air panas, mendidih. Ayo kalau hammal ma'u fahuwa hamim. Ayo bisa juga makna hamma ini hammatil jamrah idza swaddat. Balaman api itu apa? Hammat. Kayu bakar menghitam. Jelas itu ya, hammat namanya. Maka kita katakan humamah.
wa hiya humamah. Mafhum itu ya? Jadi hammatil jamratu humamah. Fahiya humamah. Kalau hammal ma'u fahuwa hamim. Aywa, hamma. Bil ihmal ya. Bil ha al muhmalah. Wa bil jim, bisa juga dibaca dengan jim. Hamma jamma. Apa jamma? Jammatis syatu idza lam yambut laha garnun. Kambing jammat. Kapan? Apabila belum tumbuh daripada tanduknya. Kan tanduk itu apa namanya? Kambing itu bertanduk nanti. Nah, sebelum tumbuh daripada tanduknya itu namanya jammatis syah. Kambing tersebut masih muda sehingga tidak mengeluarkan daripada tanduk. Jamma. Naam. Fahiya jamma. Kalau perempuan jamma, kalau laki-laki wahuwa ajam. Naam. Terakhir malla. Apa malla artinya? Malla yamallu. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah Ta'ala tidak bakalan bosan kepada kalian sampai kalian yang bosan. Dalam artian Allah Ta'ala selalu menunggu hambanya bertobat, mendekat. Sampai kapan? Ya, sampai kalian gak peduli lagi sudah. Al-malal, bosan maknanya ya. Malla. Malla yamallu. Mallahu malala. Masdarnya malala. Bisa juga mallan, bisa mallatan, bisa malalan, bisa malalatan. Aiyah. Bisa dibikin sighah mubalaghah, fa huwa malul. Bosan banget sudah orangnya. Mubalaghah, malul, fa'ul. Naam. Sa'ima, sama. Sa'ima, malla itu maknanya sama. Bosan. Malla ini bisa mallal jamarah, bisa malla bimakna sa'ima tadi, bimakna bosan. Malla malala. Makanya beliau, coba kalau kita lihat yang sebelumnya hamma, jamma dan lain sebagainya, beliau tidak ada menyebutkan daripada masdarnya. Malla yang malala. Bukan malla al-khubzah. Apa malla al-khubzah? Pasir yang diletakkan di atasnya biasanya bara api untuk memasak di atas pasir itu. Sebagian orang ada memasak di atas pasir dia. Khubuz biasanya memanggang roti, mallal khubzah namanya. Memanggang roti di atas pasir yang ditutup dengan apa? Jamrah. Paham itu ya? Itu malla. Bukan itu. La mallal khubzah. Makanya mallahu malala. Beliau sebutkan oleh Al-Imam Ibn Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wa khabba sabba wa tabba lajja bahha wa wadda barra ladza wa shallat kaffuhu shalala ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.